Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zaitek di channel Zaitek, channel yang membahas seputar dunia cryptocurrency, P-Network, dan lain-lain. Apa kabar kalian semua sobat pionir di seluruh dunia dimanapun kalian berada? Admin doakan kalian semua sehat selalu. Oke, pada kesempatan video kali ini, admin ingin memberikan sebuah wawasan terbaru terkait perkembangan berita P-Network dari Coindu.com ya. Jadi informasi seperti apa yang akan admin sampaikan? Silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan berita terbaru terkait perkembangan berita P-Network dari channel Zaitek agar lebih cepat. Jadi sebelum itu admin ingin menyapa buat sobat-sobat pionir sekalian, apakah sobat-sobat pionir sekalian itu masih setia dalam melakukan penambangan? Apakah sobat-sobat pionir sekalian itu masih setia menunggu adanya harga kesepakatan kita konsensus global? Apakah sobat-sobat pionir sekalian masih setia juga dalam menunggu dan mendengarkan informasi dari channel Zaitek juga ya? Oke, jadi kita akan masuk saja ke dalam informasinya karena ini informasi dari luar negeri lagi. Kita akan coba translatekan terlebih dahulu. Jaringan Pi siap membuka token bernilai jutaan dalam 9 hari ke depan. Bagaimana hal ini dapat mempengaruhi harga? Jaringan Pi, proyek mata uang kripto yang bertujuan membuat penambang dapat diakses melalui telepon seluler, akan segera membuka token penting dalam beberapa hari mendatang yang berpotensi menyuntikkan Pi senilai jutaan dolar ke dalam pasokan yang beredar. Berdasarkan data yang diberikan, sejumlah besar Pi dijadwalkan untuk dirilis setiap hari selama minggu depan. Peristiwa ini berpotensi mempengaruhi harga Pi secara signifikan dan memahami dinamika yang terjadi sangat penting bagi pengguna dan pengamat. Menguraikan jadwal pembukaan kunci. Tabel yang disediakan menunjukkan rilis token Pi yang konsisten selama minggu depan. Jadi ini ada tabel yang diberikan oleh pihak core team ya kepada Coindu.com. Ini tabel yang bisa dilihat oleh sobat-sobat pionir sekalian. Ini untuk Mei tanggal 6 berarti kemarin ya. Core team itu mengeluarkan token atau koin itu sebesar 10 juta koin dengan bernilai value atau nilainya itu 5.870.000 dolar sekian ya. Lalu untuk hari ini dia mengeluarkan 8,2 juta koin dan sampai 14 Mei ya, yang terakhir itu akan mengeluarkan 7.488.000 koin sekian ya. Oke, bisa di screenshot atau bagaimana silahkan di stop juga boleh videonya. Admin akan sediakan waktu 5 detik untuk meng-screenshot ataupun men-stop ya. Oke, kita lanjut ke dalam inti pembahasannya. Hal ini menunjukkan masuknya token yang signifikan ke pasar. Jumlah pembukaan token harian cukup besar, berkisar antara sekitar 7 juta hingga 10,5 juta token Pi, yang berarti nilai harian antara sekitar 4,3 juta hingga 6,1 juta dolar berdasarkan nilai USD yang diberikan. Dampak potensi pada harga Pi. Prinsip dasar penawaran dan permintaan menunjukkan bahwa peningkatan pasokan suatu aset tanpa peningkatan permintaan yang sesuai dapat menyebabkan penurunan harga aset tersebut. Oleh karena itu, pembukaan token Pi ini dapat memberikan tekanan ke bawah pada nilai pasarnya. Berikut ini adalah rincian potensi dampaknya. Jadi jika ya pihak core team itu pastinya melepas koin-koinnya, karena untuk saat ini masih melepas koin itu sebanyak 7 billion kurang lebih ya. Nah ini ya, untuk pasokan beredar itu untuk sekarang 7,47 miliar 43 juta koin. Dan ini perhariannya itu akan ditambah terus ya. Untuk hari ini tanggal 7 itu melepas 8,2 juta 56.418 koin. Untuk besok itu 10,5 juta koin ya.
Nah, di sini pasti juga ada dampaknya ya terhadap supply demand yang sering admin bicarakan kepada sobat pionir sekalian. Nah, ini potensi dampaknya ini udah dirincikan itu ada 4. Kita akan coba bacakan dan kita akan analisis beberapa 4 ya. Ini beberapa rincian potensi dampaknya. Oke, yang pertama ya, meningkatnya tekanan jual seiring dengan semakin banyaknya token yang tersedia bagi pengguna. Beberapa orang mungkin memilih untuk menjual aset mereka untuk mendapatkan keuntungan atau mengubahnya menjadi aset lain. Meningkatnya aktivitas penjualan ini dapat mengalahkan permintaan beli yang menyebabkan penurunan harga. Nah, berarti di sini untuk poin pertama, jika kita nge-push koinnya sering ya, terlalu banyak ataupun secara masif, tapi daya belinya itu sedang jelek, itu akan berpengaruh ke dalam penurunan harga. Sama saja jika misal kita memberikan supply, kita sama saja berdagang ya. Kita menyuplai misal terong 10 kilo ya, tapi penjualan terong itu sedang turun, misal sehari hanya terjual itu 1 kilo ya, pastinya penurunan harga ya. Mungkin yang biasanya 1 kilo itu 20.000, besoknya bisa dijualnya cuma 15.000 ataupun 10.000 ya. Itu analoginya seperti itu. Oke, yang kedua, ini poin yang kedua ya, pengenceran nilai. Dengan pasokan beredar yang lebih besar, token Pi yang ada mungkin menjadi tidak langka sehingga berpotensi mengencerkan nilai masing-masing token. Jadi maksud poin kedua yang disampaikan oleh Koindu, jadi jika tidak adanya kelangkaan dalam koin tersebut, maka ya ini masih sama seperti ini dengan poin yang pertama, cuma ini kebalikannya ya. Jika misal koinnya itu banyak, terus yang nggak ada ya, tidak langka lah ya, di mana-mana ada ya. Jadi ya potensinya tidak ada ya, tidak ada harganya pastinya. Misal sama saja, misal kayak kita jual terong nih. Misal hari ini lagi langka, kita bisa menaikkan harganya, itu harganya bakalan naik. Misal yang biasa kita jual 10.000, mungkin akan naik menjadi 12.000. Tetapi ketika sekarang kita menjual 10.000, tetapi panen terong ya, panen terong sedang berlangsung, mungkin kita tidak bisa menjual 10.000 di harga 1 kilo. Kita mungkin malah menurunkan harga karena kita terlalu banyak suplainya. Bisa saja mungkin kita jual ke angka 8.000 atau berapa ya. Lalu poin ketiga ya, yang bisa kita simak, sentimen pasar. Antisipasi dan peristiwa sebenarnya dari peluncuran token dalam jumlah besar dapat mempengaruhi sentimen pasar. Jika investor menganggap peluncuran token sebagai pertanda peningkatan tekanan jual, hal itu dapat menyebabkan prospek negatif dan selanjutnya berkontribusi pada penurunan harga ya. Ini sama saja dan jika sobat pionir langsung paham ya, admin juga inginnya sih langsung paham ya. Jadi tidak menjelaskan dua kali. Mungkin ya sobat-sobat pionir langsung paham lah ya, tanpa admin menjelaskan. Lalu poin yang keempat, penyerapan berdasarkan permintaan. Tingkat dampak harga juga akan bergantung pada permintaan Pi. Jika Anda minat dan utilitas yang cukup untuk mendorong permintaan, pasar mungkin dapat menyerap peningkatan pasokan tanpa penurunan harga yang signifikan. Faktor-faktor seperti pencatatan di bursa, kasus penggunaan di dunia nyata, dan sentimen pasar secara keseluruhan terhadap Pi akan memainkan peran penting. Manajemen strategis oleh tim jaringan Pi. Strategi tim inti jaringan Pi untuk mengelola token yang dibuka dan mendorong pertumbuhan ekosistem akan sangat penting. Langkah-langkah seperti potensi pembakaran token, kemitraan baru, atau peningkatan utilitas dapat membantu mengurangi dampak negatif harga. Jadi ini admin pernah sampaikan dalam video kemarin ya. Tinggal cek saja di YouTube admin. Tentang kemarin ya, kita coba cek terlebih dahulu. Admin udah banyak bahasnya jadi agak lupa ya. Nah ini untuk yang kemarin itu tentang
investor baru Pi Network. Kita bisa samakan saja ke dalam seperti ini. Jika core team melakukan pembakaran, bukan malah melepas ya harusnya ya. Ini harusnya terjadi pembakaran koin atau pembakaran token, kemitraan baru, kita misal bermitra dengan perusahaan apa gitu ya, dan peningkatan utilitas. Tapi yang jelas itu di kemitraan baru ya, kita menjalin kerjasama dan dia itu menjadi investor kita, maka di situ akan terjadi kestabilan harga. Dan mengurangi, yang jelas itu dapat mengurangi dampak negatif harga ya, tidak turun terus-menerus seperti hari sekarang ya. Ini hari sekarang itu turunnya 0,9. Sebenarnya ini masih sama seperti hari kemarin. Nah ini untuk harga kemarin ya. Ini untuk harga kemarin itu 0,5862. Untuk sekarang itu 0,5809. Tidak terlalu jauh sebenarnya, tetapi itu akan berdampak pada sentimen para investor. Apakah Bitcoin ini kira-kira cocok nggak sih untuk diinvestasikan di dalam situ ya? Oke, jadi untuk tidak berlama-lama, agar tidak lama dan tidak menambah-nambah durasi ya, biar terjaga. Jadi admin akan tutup saja sampai di sini videonya. Buat sobat pionir sekalian, jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa di-share kepada sobat pionir yang lain ya. Bila mana ada sobat pionir yang lain itu belum mengetahui adanya updatean berita terbaru terkait berita Pi Network dari channel Zaitech ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.